Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabar? Kalian sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian dan keluarga selalu dilindungi Allah, diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin kita udah belajar subtema 2 nih. Belajar subtema 2 dan kuisnya. Gimana kalian kuisnya? Seru? Seru? Ada beberapa yang salah? Nggak apa-apa. Kemarin ibu lihat ada beberapa anak-anak ibu yang masih belum paham tentang soal pecahan cerita. Tapi nggak masalah, nanti kita ulas ya. Oke. Nah, kemarin sudah subtema 2, berarti sekarang subtema 3. Nah, maka dari itu seperti biasa ibu akan mempersilahkan kalian semua untuk menyiapkan buku paketnya dan pensilnya. Langsung dibuka subtema 3-nya ya. Halaman 69, silahkan siapkan dulu. Sudah? Belum ya udah nggak apa-apa. Sekarang sudah belum? Belum? Oh sudah? Alhamdulillah. Makasih yang sudah menyiapkan. Kita masih tunggu yang lainnya ya. Sudah? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan baca yang ini nih. Nah, yang halaman 69, kebersamaan anak soleh di tempat bermain. Nah, seperti biasa ibu akan bacakan terlebih dahulu. Kalian menyimak bacaan yang ibu baca. Oke. Salman dan teman-temannya bermain di taman bermain dalam kompleks rumah Salman. Mereka bermain tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan jenis kesukaan mereka. Salman suka membaca buku kisah sahabat Nabi. Jono suka membaca buku dongeng. Tigor suka membaca buku tentang detektif. Walaupun berbeda buku kesukaan, mereka tetap bermain bersama. Mereka bermain dengan rukun. Nabi Muhammad SAW bersabda, nikmat bisa diingkari dan silaturahmi bisa diputus, tetapi kami tidak pernah melihat seperti dekatnya hati. Hadis riwayat Bukhari. Apakah temanmu punya kesukaan yang berbeda denganmu? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Pasti ada loh ya, baik di sekolah maupun di rumah, di tempat bermain di sekolah maupun di rumah, masing-masing teman-teman, masing-masing anak-anakku sekalian ini pasti punya perbedaan satu sama lain. Tapi alhamdulillah, bagaimana caranya kalian menyikapi perbedaan itu? Saling menjaga kerukunan, betul banget tuh. Nah, kita akan ulas dan kita akan bahas ya. Sekarang silakan buka halaman 70. Wah, halaman 70 tentang dongeng lagi nih. Dongengnya lumayan panjang ya. Oke, kita akan bacakan. Ibu akan bacakan, silakan ditunjuk. Ketika ibu bilang silakan lanjut, maka silakan kalian lanjut. Kegiatan 1, membaca dongeng. Bacalah dongeng di bawah ini. Judulnya Burung Tempua dan Burung Puyuh. Dongeng dari Provinsi Riau. Nah, ini dongengnya dari Riau nih, Kepulauan Riau. Judulnya Burung Tempua dan Burung Puyuh. Burung Tempua dan Burung Puyuh adalah sepasang sahabat. Selama ini mereka selalu hidup rukun. Namun, suatu saat mereka sedikit berselisih. Masing-masing menyatakan memiliki sarang yang paling bagus dan paling nyaman. Tentu saja sarangku yang lebih hebat. Aku membuatnya selama berminggu-minggu dengan cara menjalin rumput kering dan alang-alang. Sarangku amat kuat, kata Tempua. Puyuh tergelak. Untuk apa menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk membuat sarang? Lihatlah sarangku. Aku bahkan tak perlu membuatnya, kata Puyuh. Puyuh menunjukkan sarangnya berupa pohon tumbang yang dijadikan sebagai tempat berlindung. Halaman 71 dibalik. Sudah? Oke. Tempua mencibir. Itu bukan sarang. Jika hanya seperti itu, musuh mudah menangkapmu. Puyuh menggeleng. Tidak, mereka tak tahu keberadaanku. Aku kan sering berpindah sarang. Silakan kalian lanjut.
Jangan terburu-buru ya, suaranya yang kencang. Iya. Terima kasih sudah membaca dengan baik. Luar biasa, alhamdulillah. Ibu lanjut ya. Puyuh setuju dan mengikuti Tempua pulang. Saat menuju ke sarang Tempua, Puyuh cukup kelelahan. Maklum saja, selama ini dia tak perlu terbang tinggi untuk kembali ke sarangnya. Tak lama kemudian, mereka berdua tidur, namun Puyuh gelisah. Dia kehausan. Dia membangunkan Tempua untuk minta minum. Namun Tempua tak punya air. Puyuh tak mungkin terbang keluar untuk mencari air. Suasana di luar gelap gulita. Lagi pula sarang itu tinggi sekali. Akhirnya Puyuh tidur sambil menahan haus. Beberapa saat kemudian, angin kencang bertiup. Pohon tempat sarang Tempua bergoyang hebat. Puyuh ketakutan. Tenang saja, sarangku kuat. Kita tak mungkin jatuh, hibur Tempua. Tempua benar. Tak lama kemudian angin berhenti bertiup. Mereka berdua masih aman di dalam sarang. Namun Puyuh masih ketakutan. Malam itu dia tidak bisa tidur nyenyak. Halaman 72 kita balik. Wah. Keesokan harinya, Puyuh mengajak Tempua tidur di sarangnya. Hari sudah malam saat Puyuh dan Tempua menemukan pohon tumbang di dekat sungai. Pohon ini cocok bagi kita, seru Puyuh senang. Tempua bingung, kita mau tidur di mana? Puyuh menunjukkan lubang pohon itu. Meski merasa enggan, Tempua pun menuruti ajakan Puyuh. Silakan dilanjut tengah malam. Iya. Terima kasih, Masya Allah. Ibu lanjut ya. Keesokan harinya, Tempua mengeluh kepada Puyuh. Badannya demam. Aku tak cocok tinggal di sarangmu, keluhnya. Akhirnya, baik Tempua maupun Puyuh menyadari bahwa mereka tak bisa memaksakan pendapat mereka tentang kehebatan sarangnya. Mereka pun tak jadi berselisih. Masya Allah, dongengnya ya luar biasa. Mempunyai pesan moral yang sangat-sangat bagus buat kalian nih. Nah, sebelumnya apa nih judulnya? Burung Tempua dan Burung Puyuh. Berarti mempunyai dua tokoh. Dua tokoh dalam cerita ini siapa aja? Burung Puyuh dan Burung Tempua. Nah, pesan moralnya adalah yang awalnya Burung Puyuh dan Burung Tempua ini berselisih. Dia merasa bahwa sarangnya ini saling sama-sama hebat. Nah, akhirnya mereka bertukar nginep deh. Burung Puyuh nginep di tempatnya Tempua, Tempua nginep di tempatnya Burung Puyuh. Ternyata saat mereka bermalam di rumah temannya itu, merasa bahwa sarang mereka lebih cocok untuk mereka. Akhirnya tidaklah berselisih. Berarti walaupun beda kesukaan, walaupun beda tempat tinggal, beda sarang, mereka tidak boleh berselisih. Mereka tidak berselisih, bahwa menyadari gak boleh memaksakan pendapat teman atau orang lain. Sama juga sama kalian, tidak boleh memaksakan pendapat teman atau orang lain. Nah, silakan halaman 72 kegiatan 1 1-5 silakan kalian kerjakan ya. Dah, ditandai dulu sebagai tugas. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut langsung ke halaman 73, 74 kita lewat karena itu harus wawancara teman. Kita lanjut ke halaman 75. Dah, kegiatan 3. Dah, yang ini. Nah,
Ibu akan bacakan ya. Kegiatan 3, membaca kisah Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Anak soleh membaca cerita dongeng untuk dapat mengambil pesan baiknya. Selain membaca buku dongeng, anak soleh harus membaca kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kita dapat mengenal, mencintai Rasulullah SAW dan sahabat serta meneladani karakter baik mereka melalui kisah yang kita baca. Tahukah kamu? Nomor 1 kita baca. Nanti ada pertanyaan, kita jawab masing-masing ya. Nomor 1 dulu ya. Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin oleh penduduk Mekah karena sikap baiknya. Apakah arti dari sikap Al-Amin? Nah, jawabannya silakan ditulis di samping tanda tanya yang nomor 1. Seseorang yang penuh amanah. Seseorang yang penuh amanah, seseorang yang penuh amanah, seseorang yang penuh amanah, jujur, Ibu ulang. Seseorang yang penuh amanah, jujur, Oke, Ibu ulang. Seseorang yang penuh amanah, seseorang yang penuh amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Diulang ya. Seseorang yang penuh amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Sudah? Sudah. Kita lanjut ke nomor 2. Kita baca dulu ya soalnya. Sahabat Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah SAW dengan gelar Asy-Siddiq. Rasulullah SAW memberi gelar. Mengapa Rasulullah SAW memberi gelar ini? Nah, jawabannya karena Abu Bakar, silakan tulis, karena Abu Bakar orang yang pertama, karena Abu Bakar orang yang pertama, karena Abu Bakar orang yang pertama membenarkan perkataan Rasulullah. Ibu ulang. Karena Abu Bakar orang yang pertama membenarkan perkataan Rasulullah. Karena Abu Bakar orang yang pertama membenarkan perkataan Rasulullah. Sudah. Nomor 3. Kita lanjut ya. Nomor 3 ya, kita baca dulu soalnya. Sahabat Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq. Mengapa Umar bin Khattab mendapat gelar tersebut? Aduh, Ibu kalau L sama R suka kesandung lidahnya. Ya, kita ulang ya. Sahabat Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq. Mengapa Umar bin Khattab mendapat gelar tersebut? Nah, jawabannya silakan ditulis. Karena Umar bin Khattab bisa membedakan karena Umar bin Khattab bisa membedakan antara
Ya. Hak. Hak tulisannya H-A sama Ki. Hak. Pakai Ki ya. Hak. Antara hak, H-A-Ki. Dah. Dan batil. Batil. B-A-T-H-I-L. Batil. B-A-T-H-I-L. Sudah? Sudah, Masya Allah. Terima kasih sudah mengikuti. Oke, kita lanjut halaman 76, kita lewat saja. Lanjut ke halaman 77. Kegiatan 1, menulis kembali cerita dongeng. Nah, yang ini halaman 77. Yang ini silahkan kalian nanti baca lagi cerita burung tempua dan burung puyuh, lalu ditulis kembali ya. Ditulis kembali ceritanya. Ditulis kembali ceritanya dengan bahasa kamu sendiri nih. Bagaimana cerita burung tempua dan burung puyuh dengan bahasa kamu sendiri. Oke, kita lanjut. Itu nanti dikerjakannya ya. Kita lanjut ke kegiatan 2 bawahnya. Kegiatan 2, peta pikiran. Buatlah peta pikiran tentang sikap yang kamu lakukan kepada teman yang mempunyai kesukaan membaca cerita yang berbeda. Ada 4 sikap, Ibu akan bacakan satu-satu, kalian tulis. Oke? Yang pertama nih, yang warna apa Bu? Warna apa aja deh? Kotak pertama, tetap menghargai. Tetap menghargai, silakan ditulis. Tetap menghargai. Tetap menghargai. Dah? Tetap menghargai, kotak pertama. Dah? Udah. Kotak kedua, tetap berteman baik. Tetap berteman baik. Nomor 2, kotak kedua, tetap berteman baik. Dah? Udah, alhamdulillah. Yang kotak ketiga, saling menceritakan buku kesukaan. Saling menceritakan buku kesukaan. Kotak ketiga, saling menceritakan buku kesukaan. Berarti kita harus tetap saling menceritakan nih. Misalnya Akila dengan Halif punya beda buku. Akila menceritakan isi buku yang dia suka, dan Halif tetap menceritakan buku yang Halif suka. Tetap saling menceritakan supaya pesan moralnya sampai. Dah? Tabel ketiga, saling menceritakan buku kesukaan. Dah? Keempat, selalu menjaga kerukunan. Nah, itu yang paling penting. Selalu menjaga kerukunan. Dah? Selalu menjaga kerukunan. Tabel keempat, selalu menjaga kerukunan. Selalu menjaga kerukunan. Dah? Alhamdulillah. Banyak banget Bu sekarang nulisnya. Enggak, dikit kok. Cuman karena waktunya dijadikan satu sesi, jadinya agak banyak sepertinya. Dah, halaman 77 sudah. Masih semangat kan? Masih semangat. Kita 2 halaman lagi nih, 78, 79. Yo, masih semangat ya. Tetap mengikuti pembelajarannya ya. Halaman 78, langsung ke kegiatan 2. Yang ini nih. 78 kegiatan 2. Nih ya. Kegiatan 2, menulis sikap yang sudah dilakukan pada tabel. Salman dan teman-temannya mempunyai kesukaan membaca buku yang berbeda. Tetapi mereka tetap menjaga kebersamaan. Tuliskanlah sikap apa saja yang kamu lakukan untuk menjaga kebersamaan dengan teman ya. Nah, di situ nomor 1 sudah nih di tabelnya, menghormati teman yang berbeda kesukaan. Nah, nomor 2 sampai 5 Ibu akan diktekan ya. Nomor 2, tetap belajar bersama-sama. Tetap belajar bersama-sama walaupun beda kesukaan agar tetap menjalin kebersamaan. Tulis tetap belajar bersama-sama. Sudah? Sudah? Sudah. Tetap belajar bersama-sama. Yang kedua, yang nomor 3 maksudnya,
tidak membeda-bedakan teman. Tidak membeda-bedakan teman. Jadi maupun si A suka B, suka ini, si B suka ini, nggak boleh beda-bedain. Semuanya sama ya. Nomor 3, tidak membeda-bedakan teman. Silahkan ditulis, tidak membeda-bedakan teman. Dah? Nomor 4, tetap bermain bersama. Nomor 4, tetap bermain bersama. Nomor 4, tetap bermain bersama. Sudah? Tetap bermain bersama. Udah, oke, makasih. Nomor 5, harus menjalin kebersamaan dengan saling berbagi. Harus menjalin kebersamaan dengan saling berbagi. Yang kelima, harus menjalin kebersamaan dengan saling berbagi. Jadi kita tetap harus saling berbagi walaupun berbeda kesukaan nih. Misalnya, kan kamu sukanya buah anggur, jadi kamu gak usah minta makanan aku. Nggak boleh, tetap harus saling berbagi walaupun beda kesukaan. Dah? Alhamdulillah kalau sudah ya. Alhamdulillah kalau sudah. Kita lanjut nih ke ukhrawi dan duniawi terakhir halaman 79. Masya Allah, udah selesai nih, udah mau selesai satu pembelajaran. Ini luar biasa banget nih anak-anak 2B. Satu hari bisa satu pembelajaran. Ya, kita bisa menyelesaikan satu pembelajaran satu hari. Alhamdulillah, luar biasa. Walaupun belajar di rumah tetap bisa belajar dengan semangat. Oke, duniawi. Ibu akan bacakan ya duniawi. Berbeda kesukaan adalah bentuk keragaman. Keragaman membuat kebersamaan menjadi menyenangkan. Kebersamaan mewujudkan kekeluargaan. Bagaimana sikap kamu terhadap keberagaman yang ada? Yuk kita saling menghormati keberagaman yang ada. Nah, kita harus saling apa? Menghormati nih walaupun berbeda-beda, berbeda suku, berbeda suku, terus berbeda pendapat, terus berbeda kesukaan. Pastinya kita harus tetap saling apa? Nah, saling menghormati, tetap menjaga kerukunan, tetap harus bersama-sama, bareng-bareng walaupun berbeda-beda. Oke? Ukhrawi. Nah, ukhrawi silakan kalian baca dengan keras. Yang kencang-kencang dari awal sampai akhir. Ibu mau dengar suara kalian yang lantang. Silakan dibaca. Ya. Yang kencang, jangan terburu-buru. Iya. Hadis riwayat Abu Dawud tuh. Kan apa kata Allah? Kita harus menjaga hubungan kekeluargaan. Siapa yang menghubunginya maka akan hubungi, dan siapa yang memutuskannya itu nggak baik, memutuskan hubungan persaudaraan seperti itu. Jadi kita harus tetap menjaga silaturahmi. Harus nih, walaupun kita jaraknya jauh, kita masih bisa belajar dengan baik, silaturahmi dengan baik, dengan seperti ini. Nanti hari Jumat insya Allah ibu akan video call kalian semua. Ibu akan tanyakan kabar kalian, dan ibu akan bertanya sedikit tentang pembelajaran kita selama ini. Oke? Siap ya? Nggak apa-apa kan kalau ibu video call? Jangan diem aja nanti ya. Ibu udah kangen banget sama kalian. Oke? Nah, kayaknya sekian dulu deh pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir pelajaran yang begitu panjang.
Terima kasih banyak sekali. Selamat mengerjakan 2 latihan yang tadi tentang dongeng dan soal-soal dongeng dan menuliskan kembali cerita dongeng tersebut. Oke, selamat mengerjakan. Tetap semangat belajar. Jangan lupa sholat duha, tilawah, sholat 5 waktu, murojaah, dan menambah hafalan. Berisik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga stamina. Kita bisa lawan kondisi yang sekarang.